Sejarah adalah peristiwa masa lampau. Untuk menghadirkan dalam situasi masa kini, diperlukan media sebagai alat bantu. Dengan alat bantu akan mengurangi verbalisme dalam memahami sejarah. Bersatu dalam semangatmu, Indonesia, debar jantungku. Langkah-langkah dalam pembelajaran. 1. Pendahuluan. Membuka pelajaran. Menyampaikan tujuan pembelajaran. Motivasi. Apersepsi. 2. Kegiatan inti. Eksplorasi. Elaborasi. Konfirmasi. 3. Penutup. Menyimpulkan hasil pembelajaran. Refleksi dan evaluasi. Berikut akan ditayangkan pembelajaran IPS Sejarah dengan menggunakan media wayang sejarah yang menggambarkan tokoh-tokoh yang berperan dalam peristiwa 10 November 1945 di Surabaya. Anak-anak silakan berdoa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Tujuan kalian membahas peristiwa 10 November nanti adalah kalian nanti Bapak berharap untuk mengetahui bagaimanakah peristiwa 10 November tahun 1945 yang terjadi di Surabaya. Bapak juga berharap dengan kalian nanti mengetahui peristiwa 10 November ini, kalian bisa menghargai jasa-jasa para pahlawan yang telah gugur mempertahankan kota Surabaya sampai titik darah penghabisan. Untuk memperlancar itu semua, silahkan dibentuk kelompok. Siswa-siswa membagi diri dalam kelompok-kelompok yang terdiri dari 4-5 orang. Ketua kelompok ditentukan sendiri oleh kelompoknya masing-masing. Sedangkan guru dibantu oleh beberapa siswa mempersiapkan peralatan wayang beserta kelengkapannya yang digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran. Guru menyampaikan materi pembelajaran tentang pertempuran 10 November dengan menggunakan media wayang dan diiringi lagu perjuangan. Anak-anakku semuanya yang hadir di sini pada pagi hari ini, tahukah kalian kenapa setiap tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan dan bukan pada tanggal-tanggal yang lain? Karena tepatnya tanggal 10 November tahun 1945 di kota Surabaya telah terjadi peristiwa heroik di mana arek-arek Surabaya mempertahankan kota Surabaya sampai titik darah penghabisan. Bagaimanakah bunyi ultimatum dari Jenderal Mengsut sebagai pengganti Jenderal Malabi? Marilah kita dengarkan ultimatum dari Jenderal Mengsut berikut ini. To all Surabaya youth, the leaders and the weapon Surabaya people, just keep up with hand on your head. To the mentioned place on November 10 at 6. If you Surabaya people don't care of this warning, Surabaya will be bombed from the outside. Demikianlah ultimatum dari Jenderal Mengsut waktu itu. Kolaborasi dengan siswa diperlukan
untuk memperkuat materi pembelajaran agar siswa-siswa mudah dalam memahami alur cerita. Siswa-siswa yang lain mencatat informasi-informasi yang terkait dengan sejarah pertempuran 10 November. Anak-anakku semuanya, marilah kita dengarkan kobaran semangat dari Bung Tomo yang menggelegar, yang membakar kota Surabaya. Dan kobaran itu masih terngiang-ngiang sampai sekarang ini. Hai saudara-saudaraku yang sedang bertempur di medan laga, majulah terus pantang mundur. Rame-rame rantas, karena darah-darah kalian, karena tulang-tulang kalian, karena daging-daging kalian akan menjadi rabuk negeri ini. Untuk itu saudara-saudaraku yang sedang bertempur di medan laga, majulah terus pantang mundur. Rame-rame rantas. Allahu Akbar. Merdeka. Demikianlah anak-anak kobaran semangat dari Bung Tomo, menggelegar, membakar kota Surabaya pada saat itu. Anak-anakku semuanya, lalu tugas kalian adalah mengisi kemerdekaan ini untuk mengejar cita-cita kalian, yaitu dengan belajar yang rajin, belajar lebih giat lagi, belajar untuk meraih cita-cita kalian, untuk meraih masa depan kalian dan membangun negeri. Demikian selesai. Terima kasih. Tugas kalian adalah yang pertama, kalian lihat lembar kerjanya. Silakan buka referensi halaman 64 buku paket, kemudian diskusikan dengan teman kelompokmu. Tulislah pada lembar kerja tentang peristiwa 10 November yang antara lain ada 5 permasalahan di sini. Setelah itu kalian mempresentasikan permasalahan tersebut di depan kelas ini. Ya. Kalau perlu, kalian bisa mengilustrasikan dengan media wayang Bapak, yang nanti kalian bisa milih sendiri wayangnya untuk presentasi kalian. Ya, silahkan untuk kelompok Bung Tomo. Mulai silahkan. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan teman-teman saya dari kelompok Bung Tomo akan mempresentasikan jawaban dari permasalahan-permasalahan di lembar kerja siswa. Dan pemerintah melalui surat keputusan bersama, melalui Menteri Kehakiman, Menteri Sosial, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, menetapkan bahwa setiap tanggal 10 November Indonesia memperingati Hari Pahlawan. Demikianlah presentasi dari jawaban permasalahan-permasalahan di lembar kerja siswa. Barangkali kelompok lain ingin menanggapi. Demikianlah tampilan dari kelompok Bung Tomo. Kita beri aplaus untuk kelompok Bung Tomo. Anak-anakku semuanya, hari ini kita sudah mempelajari peristiwa 10 November di Surabaya. Akan saya simpulkan peristiwa 10 November ini, bahwa peristiwa 10 November di Surabaya kita teladani. Kalian harus mengisi kemerdekaan ini yang telah diperjuangkan dengan susah payah oleh arek-arek Surabaya di kota Surabaya pada saat itu, yaitu dengan cara belajar yang rajin. Saya mohon maaf. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah
pembelajaran IPS dengan model pembelajaran menggunakan tokoh wayang sejarah. Sejarah adalah peristiwa yang sudah berlalu, tetapi nilai-nilai yang terkandung dalam sejarah tetap akan merupakan nilai-nilai yang mencerminkan karakter bangsa. Kita sebagai bangsa tidak akan pernah meninggalkan sejarah, karena sejarah akan terus hidup dalam jiwa bangsa dan menjadikan manusia bijaksana. Kebiar ke langit jinggau. Apabila saudara membutuhkan informasi lebih lanjut tentang pembuatan media ini dan penggunaannya dalam pembelajaran, silakan hubungi alamat-alamat berikut ini.